Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bapak Yanu. Yang mana Pak Yanu ini sebagai guru pengajar di UPT 168. Rencananya Pak Yanu akan melakukan pembelajaran renang pada besok hari Jumat. Pak Yanu, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Untuk pembelajaran hari Jumat besok, apa yang akan Pak Yanu berikan ke siswa-siswi? Ya, terima kasih Bapak. Untuk hari Jumat besok, rencananya akan kami berikan materi pembelajaran renang. Perlu disampaikan untuk tujuan pembelajarannya Pak Yanu? Tujuan pembelajarannya tentunya harapannya kita bisa memberikan di 3.7 yaitu pembelajaran berenang. Ada teori berenang, terus langsung nanti 1 jam pembelajaran di kelas, 1 pembelajaran di kolam karena berhubung kolamnya dekat, jadi kita bisa memanfaatkan langsung praktek supaya bisa kena ke anak-anak untuk penilaiannya. Dan kedepannya area pengembangan apa yang ingin Pak Yanu dapatkan dari anak-anak tersebut? Ya, untuk area pengembangan kami harapkan anak-anak bisa melakukan renang gaya bebas, gaya dada, bahkan kalau belum bisa pun minimal bisa meluncur walaupun dengan menggunakan pelampung, Bapak. Apakah ada keinginan lain selain tersebut? Mungkin dari segi kemampuan sosial emosionalnya mungkin? Itu yang perlu saya sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi memotivasi dan memberikan kepercayaan bahwasanya renang ini kan juga ikut dari pembelajaran. Jadi harapannya nanti anak-anak ini kami motivasi untuk minimal lah nanti ada cita-cita yang nanti mungkin jadi polwan atau jadi kowal untuk yang putri khususnya. Ya, itu putri. Jadi ada juga mungkin nanti di luar sana mungkin walaupun hobi berenang atau apa nanti bisa berprestasi di renang gitu. Untuk strateginya Pak Yanu dalam pembelajaran nanti, Pak Yanu menggunakan strategi apa biar dari segi teori itu anak-anak bisa menerima materi renang dan juga dari segi prakteknya mereka juga bisa memahami materi renangnya. Ya, jadi untuk materi renang kami menggunakan diferensiasi yang materi yang disuka itu seperti gini, tentang video, pakai video, terus ada yang suka video, ada yang suka menggambar. Nanti kita sampaikan, ayo coba gambar apa kolam renang atau gaya gitu. Terus video ini pembelajaran tentang ya itu video-video atlet-atlet renang gitu, Pak. Kalau mungkin kalau yang putra kan pengen tahu gaya bebas bagaimana yang benar, nah itu kayak kita nyalakan video. Terus untuk yang kalau di kolamnya nanti mungkin kita buat itu tadi langsung kita buat kalau anak-anak itu kan suka yang pakai pelampung atau tidak gitu, kita perbolehkan tidak menggunakan pelampung. Tadi Pak Yanu menerangkan tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional KSE sudah muncul ya, seperti keberanian, percaya diri, tanggung jawab. Kemudian di sana juga ada berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Yang saya tanyakan terakhir Pak, bagaimana budaya positif anak-anak itu kalau di kolam renang mungkin bisa dimunculkan seperti apa kira-kira? Ya, jadi anak-anak kami sampaikan akan membawa bekal makanan sendiri. Jadi makanan sehat, Pak. Jadi kita walaupun di sana ada kantin, cuma kita sarankan anak-anak untuk membawa bekal sendiri supaya gizinya juga terpantau, itu yang pertama. Terus anak-anak juga saya himbaukan jangan sampai ada yang buang air kecil di kolam, jadi bisa menjaga kebersihan kolam juga, Bapak. Luar biasa Pak Yanu untuk perencanaan kegiatan renang besok, mudah-mudahan kegiatannya lancar Pak Yanu. Siap, Bapak. Demikianlah praobservasi pada hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang direncanakan oleh Pak Yanu diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan
melakukan observasi setelah tadi pembelajaran di kolam renang dengan Pak Yanu. Kita sudah melihat tentang bagaimana Pak Yanu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran materi renang. Yang mana tadi kita sudah melihat Pak Yanu dimulai dari pembelajaran teori di sekolah dilanjutkan dengan praktek di kolam renang. Di sini Pak Yanu saya sudah melihat munculnya pembelajaran diferensiasi sudah muncul semuanya, dari mulai diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Kita juga melihat tadi Pak Yanu juga sudah ada tentang kompetensi sosial emosional, sudah memunculkan sikap percaya diri anak, sudah memunculkan tanggung jawab dan juga kesadaran diri. Dan di sini Pak Yanu juga tadi saya lihat banyak anak-anak yang membawa bekal dari rumah yang merupakan budaya positif, dan juga hampir semuanya tadi pakai baju renang Pak Yanu. Itu merupakan budaya positif yang bagus. Yang putri juga pakai jilbab juga. Nah, di sini saya juga melihat ada pembelajaran runtut Pak Yanu. Tadi coba dijelaskan Pak Yanu itu dari awal sampai akhir tadi, dari pembukaan, inti, penutup tadi, kok bisa runtut seperti itu, bagaimana Pak Yanu? Iya, jadi pertama kami melakukan pembukaan. Yang pertama tentunya salam dan dilakukan doa bersama. Terus pemanasan Bapak sebelum berenang supaya tentunya agar anak-anak tidak terjadi cedera, supaya juga pemanasan air dan yang lain-lain seperti itu. Terus ke inti, tentunya kami memberikan contoh gerakan dulu sebelum anak-anak mempraktekkan satu persatu tentang gaya renang, gaya bebas, gaya dada, dan meluncur dengan menggunakan pelampung, bahkan tidak menggunakan pelampung juga kami sampaikan. Terus yang ketiga yaitu tentang penutup, itu kami sampaikan juga tentang evaluasi akhir. Jadi anak-anak kami tanyakan perasaannya bagaimana tadi pembelajaran tentang renang ini, dan alhamdulillahnya anak-anak semuanya senang dan berharap bisa kita lakukan lagi di bulan-bulan ke depan gitu Pak. Jadi anak-anak antusias juga, terus anak-anak juga sudah paham tentang renang gaya bebas ini, kami sampaikan juga refleksinya. Jadi kedepannya juga anak-anak pengen jamnya itu ditambah lagi Pak. Jam untuk pembelajaran renangnya. Jadi mungkin yang awalnya 1 minggu 1 kali, minta 1 minggu 2 kali pembelajaran. Jadi refleksinya seperti itu Bapak. Jadi yang terakhir yaitu harapannya anak-anak ini nantinya bisa dicarikan lomba-lomba tentang renang gitu, materi renang, atau walaupun nanti di SMP juga bisa ikut ke klub-klub yang lebih baik gitu. Terima kasih Pak Yanu. Pembelajaran hari ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk siswa-siswi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Pak Yanu yang kemarin hari Jumat telah melaksanakan pembelajaran renang di UPT SD Negeri 168 Gresik, dilanjutkan dengan pembelajaran praktek di kolam renang Blumbang Tenaru. Bagaimana Pak Yanu refleksinya hari ini? Apakah anak-anak senang? Pak Yanu bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Bapak. Jadi pembelajaran hari ini alhamdulillah siswa semua aktif dan pembelajaran efektif semua Bapak. Karena mungkin sudah nunggu lama untuk renangnya ini. Terus kami juga RPP-nya juga kami sampaikan sesuai dengan sudah memuat dengan KSE. Terus positif juga, budaya positif kita sampaikan juga, harus membawa makanan, terus yang putri pakai jilbab supaya biar tidak malu kan itu, terus percaya diri juga. Terus kami juga pembelajaran diferensiasinya itu anak-anak mungkin ada yang suka pakai pelampung, ada yang juga tidak suka pakai pelampung gitu. Terus untuk peralatan
pelampung kami siapkan dari sekolah, kacamata renang juga kami siapkan. Memang kenyataan di lapangan tadi sudah kita lihat di kemarin waktu pembelajaran tuh, untuk pembukaan itu sudah menyampaikan materi renang sesuai dengan yang direncanakan. Intinya juga sama, sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE dan juga budaya positif, dan juga saat refleksi kita lihat Pak Yanu juga menanyakan ke siswa, ternyata hampir semuanya siswa merasakan perasaan yang senang dan gembira. Ya. Untuk berikutnya Pak Yanu, yang saya tanyakan adalah bagaimana Pak Yanu ini melakukan rencana tindak lanjut ke depannya itu seperti apa Pak Yanu? Ya, terima kasih Pak. Untuk kami harapannya ke depan bisa bekerja sama dengan wali murid agar izinnya ke anak-anak juga tidak terkendala itu. Terus untuk ke sekolah juga akan beli pelampung lebih banyak lagi supaya anak-anak gantiannya juga nggak terlalu lama bergantian sama teman-temannya Bapak. Terus dengan bekerja sama dengan wali murid itu lebih aktif, agar lebih aktif mengikuti kegiatan ekstra renang, dan mungkin yang awalnya diusulkan 1 bulan sekali jadi 1 bulan 2 kali untuk anak-anak itu Pak. Terus untuk jamnya juga akan kami tambah, yang awalnya 1 jam jadi 2 jam gitu Pak, bahkan bisa 3 jam. Terus untuk bekerjasama dengan menambah itu Pak, ekstra tadi di kegiatan ekstra, jadi nggak hanya di pembelajaran tapi juga di ekstra sekolah gitu. Di sini Pak Yanu berarti memiliki area pengembangan untuk rencana ini. Kira-kira kedepannya ini untuk area pengembangannya dan tujuan yang ingin dicapai Pak Yanu seperti apa, dan kalau mau dijelaskan kalau sudah area pengembangan kemudian tujuan yang dicapai itu paling tidak ada ukuran keberhasilan. Ya. Mohon dijelaskan apa aja nanti untuk area pengembangannya Pak Yanu. Jadi untuk aktivitas pengembangan kami yang pertama itu anak bisa memantang menggunakan bisa gerak gaya bebas yang pertama. Terus kami untuk tujuan yang dicapai, kami harapannya siswa mampu melakukan teknik gaya renang gaya bebas. Terus ukuran keberhasilannya bisa menggunakan gaya bebas tidak dengan pelampung itu yang pertama. Terus ada kegiatan ekstra renang untuk pengembangannya, tujuannya kami menambah teknik gaya renang di dalam ekstra itu tadi Pak. Terus untuk ukuran keberhasilannya kami harapannya siswa bisa menguasai beberapa teknik renang, tidak hanya dengan gaya bebas tapi juga gaya berdada. Terus yang ketiga yaitu pengembangan pengawasan dengan orang tua. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua. Di saat libur sekolah, siswa itu harapannya bisa juga renang walaupun dari minggu gitu Pak. Jadi sama orang tua, entah renang di mana, di kolam yang lain atau dimanapun. Jadi ukuran keberhasilannya siswa bisa mempraktekkan, dilihat orang tua itu akhirnya dapat gitu di kegiatan ekstra atau kegiatan pembelajaran selama ini gitu. Terus yang keempat untuk diikutkan lomba-lomba renang itu. Terus tujuan yang hendak dicapai itu jadi bisa berprestasi tentunya di dalam olahraga renang. Terus keberhasilannya tentunya bisa juara Pak. Harapannya kita seperti itu. Yang terakhir yang kelima itu peningkatan kesehatan siswa. Jadi dari renang itu juga siswa juga bisa menjadi sehat dari renang, terus tidak mudah sakit gitu tujuannya. Jadi harapannya seperti itu. Dan bagaimana perasaan Pak Yanu yang Anda rasakan itu saat di coaching itu, bagaimana perasaannya pada saat kita coaching melakukan tanya jawab itu, bagaimana Pak Yanu yang dirasakan? Jadi awalnya sebelumnya sedikit bingung Pak. Tapi setelah beberapa pertanyaan saya lebih paham. Terus akhirnya berpikir pengembangan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu. Jadi seru juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanu ada apa kok kesini Pak Yanu? Konsultasi pembelajaran renang kemarin Pak. Oh iya. Apa yang Pak Yanu kemarin
alami saat di kelompok mereka? Ya, jadi ada beberapa keikutsertaan peserta itu ternyata tidak maksimal. Jadi anak putranya banyak, tapi anak putrinya ini hampir separuh tidak ikut. Yang tidak ikut. Iya. Jadi anak putri ini hampir separuh tidak ikut Iya. mengikuti. Jadi dari 20 siswa ini ternyata yang ikut hanya 10. Iya. Dari 20 siswa yang ikut ini berarti anak 10 ini yang mereka hadir ke kolam renang mengikuti renang. Iya. Kira-kira penyebabnya apa Pak Yanu kok mereka tidak mau mengikuti pembelajaran renang? Ya, untuk setelah ada informasi izin ternyata banyak malu, terus kok barengan sama head, terus sama nggak percaya diri loh, mungkin sama kan kelas 6 kan udah hampir remaja, jadi satu kolam sama anak cowok kan mungkin malu gitu, nggak percaya diri, nggak bisa, masih belum menguasai teknik renang. Jadi yang pertama mereka mungkin malu, minder karena mereka sudah beranjak remaja. Kemudian yang kedua, mereka karena awalnya malu juga punya takut, tidak percaya diri dan mereka akhirnya tidak bisa berenang gitu. Kemudian permasalahan ini sangat penting bagi Pak Yanu. Dari skala 10 sampai 100 kira-kira berapa persen nih permasalahan ini harus diselesaikan? Kalau harapannya ya 90% harus bisa 7 sampai 80 lah. Itu harus bisa ikut lagi gitu, menambah untuk ya karena kan ini renang kan itu masuk dalam pembelajaran. Harapannya itu kan kalau kita kan ada teori di 3.7 itu 4.7-nya kan harus kita praktekkan. Kalau nggak praktek kan kita nggak tahu nilainya dari mana. Masa kita prakteknya kan teori aja kan bisa nyari di internet, cuma kalau untuk prakteknya kita kan nggak tahu dia bisa renang atau tidak. Jadi benar-benar penting harus kita praktekkan gitu. Jadi kita serta ini penting untuk walaupun nggak bisa kan tetap kita ajari gitu. Jadi dari 1 sampai 10 tadi 10 anak yang tidak mengikuti renang, harapan Pak Yanu 7 sampai 8 anak bisa mengikuti. Bisa ikut dan ke depannya gitu. Karena ini materi yang Pak Yanu sampaikan ini semester 2 ini wajib, 90% anak-anak harapannya bisa meningkat keikutsertaannya. Yang selama ini sudah Pak Yanu lakukan untuk membuat anak-anak ini mau mengikuti pembelajaran renang, khususnya anak putri ini, apa yang sudah Pak Yanu lakukan? Ya itu tadi hanya motivasi saja, jadi motivasi kok ternyata masih belum bisa gitu. Kemudian hasil dari Pak Yanu untuk memotivasi tadi di penanganan pertama ini, apakah tetap anaknya jumlahnya atau meningkat? Nah ini masih tetap. Iya, masih tetap gitu. Atau mungkin ada. Jadi mohon diulangi lagi, treatment yang Pak Yanu akan lakukan setelah tadi yang motivasi pertama itu masih belum ada peningkatan. Kira-kira yang kedua tadi apa aja Pak Yanu akan lakukan yang pertama? Yang pertama memberikan video pembelajaran. Renang. Ya, jadi video tentang pembelajaran renang gitu, terus kerjasama dengan orang tua. Terus dengan motivasi lebih lagi peningkatan gitu. Kemudian kira-kira Pak Yanu kapan akan melakukan untuk proses seperti itu, treatment kepada wali murid ini? Nah, ini kan kebetulan ini kan masih TTS, mungkin hari Sabtu besok itu. Sabtu besok kan kebetulan waktunya aktif juga. Nah itu langsung kita laksanakan itu tadi. Jadi nanti mungkin dari Sabtu-nya saya sampaikan ke orang tua, hari Sabtu kita praktek, kalau enggak sebelum puasa hari Senin itu. Nanti itu kita koordinasi dengan ibu kepala sekolah. Nanti kita pembelajaran juga. Jadi koordinasinya dengan kepala sekolah dan juga wali murid. Karena kan juga butuh untuk nilai akhir, Pak. Nilai praktika.
Ya Pak Yanu, untuk keluh kesahnya Pak Yanu tadi sudah kira-kira sudah terjawab tentang apa yang dikeluh kesahkan tentang anak-anak tadi. Saya rasa sudah cukup. Kami tunggu Pak Yanu prosesnya, mudah-mudahan kedepannya sesuai dengan keinginan Pak Yanu Siap. bisa meningkat jumlah siswanya yang mengikuti pelajaran yang akhirnya nanti putra putri Pak Yanu bisa meraih prestasi di olahraga. Terima kasih Pak Yanu.